Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jum'ah Masjid Al-Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang mulia di hari dan tempat yang mulia ini, mari terus kita gunakan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan bekal takwa inilah kita semuanya akan berpulang menghadap Allah. Saat ini kita masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana kita mendengar gemuruh lantunan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari musola-musola kecil di kampung-kampung sampai masjid-masjid agung di kota-kota besar, semuanya mendendangkan, semuanya bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dilakukan dengan harapan besar, mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad atau pengikut Nabi Muhammad yang kelak akan digabungkan bersama-sama Rasul menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ciri atau identitas umat Nabi Muhammad itu? Al-Quran menjelaskan surah Al-Fat ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Allah sudah mendeklarasikan bahwa Nabi Muhammad itu memang utusan Allah, pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah, pengikut-pengikut Nabi Muhammad mempunyai ciri-ciri. Dalam ayat ini dijelaskan 5 ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Keras di sini adalah tegas. Tegas dalam mempertahankan prinsip. Tegas dalam mempertahankan
keimanannya, bersikap tegas terhadap orang kafir. Sedangkan orang kafir adalah orang di luar keyakinan kita, disebut orang kafir. Orang kafir ada dua, kafir dhimmi dan kafir harbi. Kafir dhimmi adalah orang-orang non-muslim yang hidup damai bersama kita. Dia tidak mengganggu, dia tidak menyakiti, dia bisa hidup bekerja sama. Ini disebut kafir dhimmi. Dan terhadap kafir dhimmi ini kita dilarang menyakiti, kita dilarang mengganggu. Yang kedua ada kafir harbi. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang jelas-jelas memusuhi kita, menzolimi kita, bahkan mengajak perang terhadap kita. Terhadap orang yang kafir harbi ini kita boleh mempertahankan diri. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kita hidup di Indonesia, di mana ada beberapa agama yang diakui oleh negara ini, dan agama-agama di luar kita yang hidup di Indonesia ini, mereka bisa hidup berdampingan dengan kita, mereka damai dengan kita. Maka orang-orang seperti itu, walaupun tidak sama keyakinannya dengan kita tidak boleh menyakiti mereka. Kita dilarang untuk berbuat jahat terhadap mereka. Man adza dhimiyan faqad adzani. Kata Rasul, barang siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi, maka dia sama dengan menyakiti aku, kata Nabi. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, urusan muamalat kita boleh bekerja sama, tetapi urusan akidah kita tidak boleh. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh perwakilan orang-orang Quraisy. Ya Muhammad, bagaimana kalau kita ini bekerja sama saja? Kita saling toleransi. Nanti ketika hari Jumat kami akan ikut bergabung bersamamu di masjid. Tetapi hari-hari tertentu kamu bersama sahabatmu ikut peribadatan kami. Tawaran ini ditolak. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, dan seterusnya. Katakan wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, kamu pun tidak akan menyembah Tuhan yang kami sembah. Ayat ini ditutup dengan pernyataan jelas, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Silahkan Tuhan melaksanakan agama yang kau yakini, kami pun akan melaksanakan agama yang kami yakini. Tuhan tidak boleh mengganggu kami dan kami pun tidak akan mengganggu Tuhan. Karena lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sekali lagi, urusan muamalah, mari kita hidup berdampingan bersama orang-orang di masyarakat kita, di tetangga kita. Mungkin banyak saudara-saudara kita non-muslim, membangun jalan bersama-sama, merapikan ketertiban, mari bersama-sama. Urusan muamalah yang lain, mari kita hidup bersama-sama. Tetapi urusan akidah, urusan keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Ini ciri umat Nabi Muhammad yang pertama. Yang kedua, ruhama'u bainahum, saling mengasihi terhadap sesama. Umat Nabi Muhammad adalah hatinya punya cinta kasih terhadap sesama kaum muslimin, sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard
yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang hatinya penuh cinta dan kasih sayang, maka Allah yang Maha Rahman juga akan mengasihi dia. Irhamu man fil ard, kasih sayanglah kalian kepada penduduk bumi, maka yarhamukum man fis sama, penduduk Allah yang di langit akan mengasihi kamu. Kemudian ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang ketiga, tarahum ruka'an sujadan. Pengikut Nabi Muhammad mereka selalu ruku dan sujud. Ruku dan sujud adalah lambang sholat. Pengikut Nabi Muhammad dia selalu melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Mereka tidak pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Sesibuk apapun, serepot apapun, dia pasti menyempatkan diri untuk menghadap kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Bagi kaum muslimin, bapak-bapak, laki-laki, mari berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Makmurkan masjid. Ini adalah identitas kita, identitas umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, ya betahuna fadlam minallahi waridwana. Pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia mencari rizki, dia mencari karunia Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Pengikut Nabi Muhammad boleh dia menjadi orang yang kaya, silahkan menjadi orang-orang yang sukses, tetapi kekayaan dan kesuksesannya harus atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu ada dalam hati setiap kaum muslimin ketika mencari rezeki. Saya ingin kaya, tetapi kalau dengan perjudian, kira-kira Allah ridho apa tidak? Saya ingin kaya, tetapi kalau harus dengan menyakiti, mendolimi, dengan cara-cara yang ilegal, kira-kira Allah ridho apa tidak? Saya ingin naik jabatan, tetapi kalau dengan cara yang seperti ini, kira-kira Allah ridho apa tidak? Selalu ditanamkan dalam hatinya setiap melaksanakan kegiatan mencari rezeki. Allah ridho apa tidak? Kalau Allah ridho, berarti rezeki itu akan membawa keberkahan, dan rezeki itu akan bisa menemani kita dunia sampai akhirat. Tetapi kalau Allah tidak ridho, rezeki itu akan mencelakakan kita. Kelak di hari kiamat, sebelum manusia masuk ke dalam surga, akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah satu pertanyaan adalah tentang rezeki. Kau mendapatkan rezeki, dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan rezekimu itu? Allah bertanya dari mana rezeki itu didapat dan kemana rezeki itu dibelanjakan. Dua pertanyaan sekaligus. Sebab kadang-kadang ada orang yang mencari rizki dari jalan yang haram, walaupun dibelanjakan dengan cara yang baik. Ada pula orang yang mencari rizki dari jalan yang halal, tetapi dibelanjakan dengan cara yang tidak baik. Pengikut Nabi Muhammad selalu selektif, berhati-hati dalam mencari rizki. Dan yang terakhir, identitas umat Nabi Muhammad, tarahum simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajahnya ada bekas-bekas tanda-tanda sujud. Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat, Nabi akan bisa mengetahui bahwa itu umatnya
dari wajahnya yang bersinar, dari wajahnya yang ada tanda-tanda sujud ketika masih di dunia. 5 identitas umat Nabi Muhammad SAW ini mudah-mudahan ada pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.